Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Zakat TV, kembali lagi bersama saya Regina Citra dalam program Suara Perempuan Muslimah. Kali ini saya sudah kedatangan seorang wanita cantik yang mengajarkan bagaimana metode menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Assalamualaikum Mbak Maya. Mbak Maya bisa ceritain kepada kita nggak sih Mahat Askar Kauni yang sekarang ini sudah dilakukan oleh Mbak Maya? Ya. Mahat Askar Kauni itu sebetulnya laboratorium kami ya, karena di Mahat itu kita mendidik anak-anak untuk menghafal Al-Quran dengan metode menghafal Al-Quran yang ditemukan oleh suami saya kebetulan. Nama metodenya Kauni Quantum Memory. Jadi anak-anak menghafal dengan cara yang fun, berikut dengan arti, dengan maknanya, mereka tahu tadabbur setiap hari, berikut dengan posisi ayat mereka hafal. Gitu. Jadi kenapa saya bilang laboratorium? Karena metodenya sendiri sebetulnya sudah 3 tahun, tapi untuk Mahat ini baru 1 tahun berjalan. Baru 1 tahun berjalan. Ya, dan setelah 1 tahun berjalan, rupanya kita sudah ketemu pola yang pas, dan tahun ini sudah banyak kita akan membuka Mahat yang baru. Gitu. Tujuannya apa Mbak kalau untuk anak? Tujuan kita syiarnya, ya. Jadi sebetulnya ini berangkat dari mimpi pribadi ya. Sebetulnya saya dengan suami gitu sebagai pasangan, kita anak-anak saya kan homeschooling semua. Jadi ya homeschooling, anak saya 4. Jadi dari awal kita kepinginnya anak-anak belajar Al-Quran aja. Itu pertama. Ya kalau saya urut ke belakang itu pasti awal-awal perjuangan kita dari situ. Kemudian Allah titipkan ilmu ke suami saya, kemudian berlanjut. Nah kita pingin syiar nih, gitu. Kita sudah merasakan loh nikmatnya kita menghafal Quran sekeluarga seperti ini. Kita pingin berbagi dengan yang lain. Makanya selama 3 tahun itu kita sudah kemana-mana dan orang minta, Ustadz kenapa nggak dibuat pesantren saja gitu. Jadi anak-anak biar bisa merasakan bagaimana sih kesehariannya benar-benar menghafal Al-Quran gitu. Akhirnya kita buka. Gitu. Nah, kalau untuk Mbak Maya sendiri gitu memutuskan sama suami memutuskan anak-anak memilih untuk homeschooling, kenapa Mbak? Saya lebih percaya diri saya sendiri yang mendidik anak-anak. Apakah memang Mbak Maya ada latar belakang mungkin dulunya sebagai guru? Oh ya, terus? Tapi itulah ya ketika saya sudah punya anak gitu ya. Kemudian kok kayaknya saya lebih percaya kalau saya yang menangani mereka gitu ya, dari sehariannya mereka belajar membaca. Sepertinya kok saya bisa melakukan gitu. Kenapa saya harus menyerahkan ke orang lain kalau saya sendiri bisa melakukan? Dan saya kan yang paham anak-anak saya sendiri itu seperti apa, bagaimana mentreatment mereka gitu. Akhirnya Mbak Maya memutuskan untuk mengajari anak-anaknya. Tapi mungkin ada juga yang melihat faktor eksternal yang mungkin mengkhawatirkan ya pada saat itu. Itu kemudian di belakangnya ada, pasti ada ya. Karena kan kita lihat sendirilah bagaimana di sekolah itu ada bully dilakukan oleh teman-temannya, bahkan dilakukan oleh gurunya, gitu kan. Bahkan ya anak sendiri pun kalau di rumah sudah terjaga, di sekolah bisa terbawa pengaruh yang tidak baik. Itu pasti ada, gitu. Tapi yang paling utama memang saya dan suami sepertinya lebih percaya pada diri kami sendirilah, begitu. Karena kami ingin menjadikan mereka tidak seperti kami, gitu ya. Saya dan suami, apalagi saya tidak punya latar belakang pendidikan. Jadi sempat kalau guyon sama suami itu ya, kamu kuliah, saya kan hukum ya, kok nggak kepake, gitu. Jadi sebetulnya tidak juga gitu ya. Tapi saya ingin anak-anak tuh belajar sesuatu yang memang mereka butuhkan dan mereka senangi, gitu. Tentu saja itu harus yang mendampingi orang tua, saya pikir. Akhirnya alhamdulillah Mahat Askar Kauni ini hadir ya di tengah masyarakat, gitu. Artinya ada permintaan yang memang merasa lebih percaya gitu menitipkan anaknya di Mahat Askar Kauni. Nah, apa saja kegiatannya Mbak? Kita lebih banyak memang menghafal. Jadi anak-anak itu dari subuh kita sudah bangunkan, mereka habis itu langsung menghafal. Sudah menghafal, mereka kegiatan pribadi, lalu nanti mulai menghafal lagi. Istilahnya murojaah ya, evaluasi hafalan yang kemarin-kemarin. Kemudian mereka juga ilmu-ilmu agama kita berikan. Nanti terus, jadi setiap 5 waktu sholat itu mereka
hafalan terus. Jadi menunggu waktu iqomat pasti mereka akan mengulang hafalan yang sebelumnya. Gitu. Itu terus habis itu dilanjuti ada beberapa tahapan ya, atau ada beberapa kelas yang memang mereka bisa ikuti gitu, maksudnya dasar dari umur berapa sampai umur berapa misalnya? Jadi kalau kita memang SD SMP usianya dan itu dibagi 2 kelas dan mahat kita hanya sedikit Mbak terimanya. Ya Mbak Regina, hanya 24 orang. Satu angkatan atau sistemnya bagaimana? Jadi kita memang menyesuaikan tetap ya usia SD, SMP. Jadi kalau misalnya dia SD, katakanlah dia sudah usianya kelas 6 SD, maka dia naik kelas SMP gitu ya, walaupun kita tidak mengajarkan pelajaran umum. Jadi nanti kalau dia sudah selesai SMP ya dia harus keluar begitu. Nah itu kita bagi kelas itu hanya SD, SMP begitu. Jadi nggak ada kelas 1 SD, kelas 2 SD enggak. Ya, jadi proses belajarnya bareng. Dan kenapa kita sedikit? Karena dari awal saya tidak ingin bikin sekolah, tapi saya hanya ingin saya dan suami ingin punya anak-anak. Ya, jadi anak asuh kita begitu ya katakanlah. Ingin kita menerapkan seperti yang dulu kita terapkan kepada anak-anak kami. Ya. Kalau anak-anak Mbak Maya sendiri sudah usia berapa saja Mbak? Paling besar 10 tahun, kemudian 9 tahun, 7 tahun, dan 5 tahun. Alhamdulillah sudah menghafal. Sebelum kita jadi mahat, mereka sudah menghafal itu sekitar 2 tahun yang lalu ya, setahun yang lalu. Yang paling besar dan yang nomor 2 3 juz. Tapi kemudian ketika jadi mahat, mereka kita barengkan dengan santri yang lain gitu. Jadi ya ikut bergabung ya. Ikut bergabung. Ya. Dan kita memang karena kita nggak diburu-buru waktu ya. Jadi kita pun nggak mampus anak-anak katakanlah 2 tahun harus hafal 30 juz, nggak seperti itu. Nah, metode ini kan akhirnya metode yang memang hasil karya dari Mbak Maya dan juga dari suami ya, gitu kan. Apa yang membedakan metode-metode menghafal Al-Quran dari Mahat As-Sakauni dengan metode Al-Quran yang lain? Ya, tanpa bermaksud untuk meninggikan nanti aja ya. Oh iya, baik. Sahabat Zakat TV, kita akan kembali setelah yang satu ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, masih bersama saya dan juga Mbak Maya. Mbak Maya, kalau kita melihat perbedaan yang positif gitu, akhirnya muncullah metode menghafal Al-Quran semudah tersenyum gitu. Apa yang membedakan Mbak? Pertama yang paling terlihat adalah kita menghafal dengan arti. Berikut dengan arti. Jadi anak-anak itu sampai tahu arti per kata dari ayat yang mereka sedang hafalkan. Dan rupanya itu berimbas kepada akhlak dan perilaku mereka sehari-hari, luar biasa. Jadi sebagai contoh begini ya, kalau kita biasanya marahin anak ya, pasti kan kita ibu-ibu apalagi ya. Tapi karena mereka menghafal dengan arti, kita bisa apa ya, memarahi mereka dengan cara mengingatkan mereka dengan hafalan mereka. Jadi misalnya mereka mengejek teman, kita ingatkan, nak, kamu ingat ya ayat la yaskhorkum min qaum. Dia langsung oh iya gitu. Jadi subhanallah, luar biasa ya, langsung bisa diterapkan sehari-hari. Terlihat langsung di perilaku mereka. Itu yang dirasakan ya. Jadi implementasinya memang kita bisa melihat adalah perbedaan dari akhlak tersebut. Untuk anak yang memang belum bisa membaca Al-Quran, itu juga diterima. Bisa. Jadi pada awal kita baru memulai, itu
sekitar 60% tidak bisa baca Al-Quran. 60% tidak bisa 60%. Ada yang baru ngaji Iqra jilid 1, ada yang belum gitu ya. Tapi kita tetap berikan pelajaran itu, tapi mereka tetap menghafal. Menghafal, dan rupanya setelah mereka berjalan setengah juz hafalan mereka, subhanallahnya mereka bisa membaca sendiri. Tanpa kita selesaikan pelajaran membaca Al-Quran mereka. Jadi mereka bisa membaca. Begitu. Setelah itu memang terlihat gitu ya, terlihat. Ya memang implementasi tadi ke akhlak tadi ya. Setelah mereka sudah mulai bisa membaca dan langsung mengartikannya lagi gitu, dan kehidupan sehari-hari itu kita cukup dengan mengucapkan ayat, mereka dan mereka pun langsung ingat, gitu, seperti ini. Nah, ketika ada yang masuk itu, pernah nggak memang kondisinya anak ini tujuan ibunya benar-benar ingin merubah akhlak, itu ada, Mbak? Ada. Ya, jadi ada beberapa orang yang ketika datang itu dalam keadaan sebelumnya dia itu kecanduannya, istilahnya kecanduan untuk main game. Game dan internet. Itu kan luar biasa ya. Susah sekali. Kadang-kadang menjadi monster buat kita sendiri gitu betul. kan. Terus? Jadi datang dalam keadaan seperti itu. 4 bulan kebetulan kita ketemu dengan libur sekolah ya. Libur sekolah, mereka pulang 2 minggu di rumah. Begitu kembali lagi, ibunya langsung testimoni, subhanallah, anak saya sekarang keluar pun disuruh main nggak mau. Nah, itu metode apa yang diajarkan oleh Mbak Maya dan juga suami? Ya sebetulnya karena mereka menghafal dengan tahu arti, dan mereka mentadaburi itu. Jadi mereka merasakan kenikmatan ya. Ketika menghafal, mereka bukan cuma sekedar menghafal ayat yang bahasanya mereka tidak pahami gitu, tapi ketika mereka membaca, kemudian mereka langsung ingat dengan arti karena memang diajarkan gitu ya, otomatis mereka berpengaruh pada jiwa mereka. Apalagi setiap hari kita ulang itu, terus kita ulang. Gitu. Akhirnya setelah 4 bulan itu sudah mulai terlihat perubahannya. Sudah mulai terlihat perubahannya ya, sedikit demi sedikit, dan pada akhirnya anak ini sekarang bisa dibilang sekarang subhanallah sudah tidak tertarik lagi dengan dunia games gitu ya, dunia internet gitu. Nah, kalau untuk masalah di SMP gitu ya, artinya apa latar belakang orang tua yang menitipkan gitu anaknya ke Mbak Maya? Alhamdulillahnya ya, memang kebanyakan sekarang orang tua sudah mulai sadar untuk mendekatkan anak-anaknya kepada agama ya, terutama Al-Quran. Jadi katakanlah begini, ada orang tua, saya ini begini, mungkin saya belum bisa baca Al-Quran, tapi saya nggak kepingin anak saya seperti saya. Itu kebanyakan seperti itu orang tua yang menitipkan ke kami. Tapi dengan adanya anak-anak ini, mereka pulang misalnya ke rumah, hanya berapa minggu mereka di rumah, mereka membawa pengaruh positif pada orang tuanya. Itu saya yakin itu, karena orang tua juga bilang anak ini selalu ngajak kami sholat berjamaah gitu ya. Gitu. Jadi itu terbawa sampai ke rumah, otomatis kan sedikit demi sedikit juga sudah mulai membawa pengaruh kepada keluarganya. Nah, yang membedakan materi metodenya anak SD dengan SMP apa? Enggak, kalau proses hafalan kita sama, jadi satu. Kita hanya untuk pelajaran seperti misalnya fikih dan lain-lain, karena kan proses menyampaikan dan menyerapnya anak-anak berbeda usia itu kan lainnya. Jadi itu saja sih sebetulnya. Tapi untuk konten-konten materinya sendiri juga sama, berbeda? Sama. Oh, sama juga. Hanya menyampaikannya proses penyampaiannya yang berbeda. Kalau misalnya untuk SD, proses penyampaiannya seperti apa? Lebih menggunakan gambar kah, atau lebih menggunakan cerita-cerita atau big picture gitu? Tidak juga sih sebetulnya, hanya itu tergantung kita yang menyampaikannya, bagaimana caranya. Bahasa kan itu sudah berbeda gitu. Karena anak-anak untuk literatur sendiri kita sudah biasakan menggunakan buku-buku yang istilahnya tuh serius lah gitu ya, kitab yang memang buatan ulama gitu. Jadi kita nggak pakai yang gambar-gambar, tapi anak-anak menikmati kita narasikan seperti itu ya. Mereka jarang yang mencatat, tapi mereka hafal. Apalagi anak-anak usia seperti itu, umurnya itu subhanallah ya, daya rekamnya, sehingga benar-benar memang dari usia dini yang kita sudah terapkan gitu. Nah, untuk kayak Mbak Maya dan suami juga menerapkan itu ke anak-anak, bagaimana pergaulan secara eksternalnya anak-anak Mbak Maya? Alhamdulillah
sebelum kami buka mahat pun anak-anak saya dalam tanda kutip tidak ada yang pemalu. Kalau ketemu orang pasti selalu positif ya. Bahkan mereka bisa bergaul lintas usia. Itu yang kami kami syukuri ya. Kalau kita di sekolah mungkin bergaulnya lebih banyak dengan teman-teman sebaya. Tapi mereka bisa bergaul lintas usia dengan yang di bawah mereka, di atas mereka, bahkan yang usianya sudah lanjut usia pun mereka bisa membawa diri begitu. Karena kita biasa ketemu kan ya, lebih banyak waktu untuk bersosialisasi dengan orang lain begitu. Kalau untuk materi-materi pelajaran yang lain, bagaimana mereka beradaptasinya? Artinya kalau kita bicara dengan yang umum gitu ya, matematika, bahasa Inggris gitu. Kalau calistung pasti memang harus kita ajarkan ya. Untuk berhitung dasar tuh harus tahu lah ya berhitung. Kalau untuk ilmu-ilmu yang lain, saya sediakan buku. Jadi dari kecil tuh ditanamkan untuk mencintai membaca buku. Jadi kalau buku-buku anak-anak sekarang kan bagus-bagus ya, ilmu pengetahuan dikemas dengan cara yang menyenangkan untuk mereka gitu ya, jadi tidak membosankan gitu ya. Jadi tidak tertinggal juga sebetulnya, dan dengan menghafal Al-Qur'annya mereka, saya yakin mereka mampu untuk menyerap itu lebih dahsyat daripada orang yang tidak menghafal Al-Qur'an. Ya, karena memang itu sudah di mana-mana risetnya untuk itu. Ya. Mbak Maya, kita akan cerita lagi mengenai kedepannya apa yang akan dilakukan dari yayasan dan yayasan Mbak Maya dan suami lakukan ya. Baik. Sahabat Zakat TV, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, masih bersama saya Regina Citra dan juga dengan Mbak Maya. Mbak Maya, kedepannya apa sih yang akan dilakukan untuk benar-benar semakin banyak anak-anak kita yang lebih mendekatkan diri kepada agama? Ya, memang itu dari awal sudah jadi semacam nazar ya bagi suami saya, dan saya harus dukung itu. Karena niat itu memang baik untuk menyebarkan sebisa mungkin untuk syiar ya. Menghafal Al-Quran sebetulnya sudah banyak di Indonesia, sudah banyak yang tersadarkan untuk melakukan itu. Tapi karena ilmu yang diberikan Allah itu sudah dititipkan ke suami saya, maka kita berdua ingin semua orang juga merasakan. Dan tidak semua orang tua itu kan mau anaknya untuk dipesantrenkan ya. Pasti ada orang tua yang siap, ada anak yang siap, ada yang tidak. Jadi bagaimana caranya kita ingin mendekatkan ke mereka? Otomatis kita yang harus menghampiri. Ya, benar. Kita sudah ada rencana, kita ingin membuat rumah-rumah tahfiz. Jadi siapapun yang nanti bisa dan mempunyai komitmen dan memenuhi kriteria kita bisa membuka rumah tahfiz sendiri. Entah itu di rumahnya, entah itu di musola atau masjid dekat rumahnya. Jadi ada program mengedukasi untuk tenaga pengajarnya. Kita sudah melakukan itu setahun ini. Sudah. Kita punya yang namanya training of trainer. Dan itu sudah ratusan orang. Sudah ratusan orang. Subhanallah. Dan itu jadi pertumbuhan itu yang sekarang mereka lakukan, mereka membuka rumah tahfiz itu di rumah. Jadi dengan sudah banyaknya orang yang paham dengan metode kita dan bisa mengajarkannya, kita ingin itu bermanfaat gitu ya. Jadi kita ingin bukakan rumah-rumah tahfiz supaya semakin banyak masyarakat yang bisa mengikuti dengan metode kita. Dan itu sudah berjalan kurang lebih? Kalau ini rencananya kalau training of trainer itu sudah 1 tahun. Sudah 1 tahun ini sudah dilakukan itu. Sudah. Kenapa pada awalnya akhirnya memutuskan untuk ya sudah kita lakukan, mencari tenaga pengajar gitu? Ya, karena tidak mungkin semua dilakukan sendiri oleh suami saya dan saya. Kami kan juga dan sementara peminatnya cukup banyak. Sementara ya, betul. Yang harus kita jangkau itu banyak. Gitu, Indonesia saja sudah cukup luas gitu ya. Oh, jadi tenaga pengajar itu juga sudah di seluruh Indonesia dari 100 orang? Tidak dari seluruh Indonesia sih, dari beberapa pulau.
sudah ada Kalimantan itu sudah pernah datang, Sumatera juga sudah, Pulau Jawa paling banyak ya. Itu Pulau Bali pun sudah ada. Sulawesi saya kurang ingat, tapi sepertinya belum kita jangkau di sana. Alhamdulillah ya, subhanallah. Artinya memang Tahfiz ini sendiri menjadi salah satu tempat di mana anak-anak bisa benar-benar gitu mendekatkan diri kepada, selama ini mungkin kalau kita bisa melihat kondisi sebenarnya yang ada, kalau kita kalau melihat sekolah-sekolah reguler gitu ya, sekolah-sekolah umum, memang sekolah itu lebih banyak menghafalkan atau lebih mengajarkan sholat gitu ya, dibandingkan dengan benar-benar bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Mungkin hanya sebatas itu, tapi untuk mengartikan itu yang memang sangat bisa dibilang sangat kurang gitu, bahkan tidak ada gitu kan. Betul. Bagaimana tanggapan Mbak Maya dan suami pada saat kalau saya sebetulnya ya itu ya, sangat disayangkan. Memang kalau berbenturan dengan waktu kita bisa ngomong apa ya Mbak ya, karena di sekolah itu hanya berapa jam, sedangkan pelajaran juga banyak. Pelajaran agama hanya sekian jam, kita maklum gitu ya. Tapi kita bersyukurnya ada orang tua yang masih peduli anaknya sesudah itu mereka masih dikirim ke TPA misalnya, alhamdulillah sekarang kan sudah menjamur. Tapi untuk yang tidak, itu adalah PR-nya gitu ya. Jadi kita masuk ke orang tuanya, semoga nanti bisa turut juga ke anaknya, gitu. Ya, jadi memang keprihatinan sama-sama ya semuanya. Gitu. Ya, memang kitanya harus benar-benar membentengi membentengi agama dari sedini mungkin gitu. Itulah yang diajarkan Mbak Maya dan juga suami kepada anak-anaknya. Total sudah ada berapa murid, Mbak? Kalau kita yang mondok itu kita kan baru satu mahat nih, 20 orang. Tapi untuk yang tidak mondok itu banyak. Jumlahnya banyak sekali, mungkin ratusan. Oh, sudah ratusan. Tapi untuk metodenya sendiri sama dengan yang sama yang mereka dapatkan? Sama. Hanya bedanya di intensitas waktunya. Jadi kalau misalnya yang mondok makan waktu dari 24 jam mereka sama kita ya. Kalau yang tidak mondok ya sore mereka datang hafalan Quran, kita ajarkan adab-adab. Itu pun sudah terlihat pengaruhnya gitu. Jadi orang tuanya senang. Untuk kontrolnya sendiri dilakukan juga. Untuk kontrolnya. Ya kita perubahan-perubahan gitu ya. Ya, makanya kita tidak cuma sekedar anak-anak itu datang menghafal Quran. Tapi kita ajarkan adab-adab keseharian. Memang kelihatannya sepele ya. Gimana sih cara kamu makan? Gimana cara kamu tidur di kamar mandi? Kelihatannya sepele. Tapi ketika itu dikerjakan, itu subhanallah membawa dampak luar biasa dan indah. Terlihatnya di rumah itu pasti indah. Gitu. Jadi yang benar-benar memang itu yang membuat semuanya jadi lebih tersenyum gitu ya. Lebih indah gitu ya. Tersenyum dalam proses, tersenyum ketika melihat hasilnya. Ketika melihat hasilnya itu yang paling penting juga yang menjadi catatan kita, mungkin juga sebagai orang tua yang saat ini bahkan banyak orang tua yang berlomba-lomba untuk mencari sekolah yang mahal gitu ya. Dengan lingkungan yang bisa dibilang cukup gaul gitu loh. Sementara banyak juga yang akhirnya memperhatinkan gitu loh, dengan uang yang sudah keluar cukup banyak, tapi apa yang didapat itu tidak seimbang gitu kan. Makanya mungkin itu menjadi satu alasan untuk Mbak Maya memilih anak untuk lebih homeschooling pada saat sekarang ini. Tapi kan ada ukurannya gitu. Kira-kira sampai umur berapa memang anak-anak ya sudahlah diputuskan untuk homeschooling? Kalau sebatas SD. Kalau saya masih ingin mereka melanjutkan kuliah ya, karena pasti mereka ada berpikir juga berbeda dan juga mungkin mereka ingin mempunyai keahlian di bidang apa, dan itu terus terang saya belum bisa memberikannya. Pasti tidak bisa lah ya, begitu. Tapi saya pikir untuk usia itu mereka sudah kita beri bekal dari kecil ya, insya Allah sudah cukup, dan saya insya Allah percaya dengan anak-anak. Tapi memang anak itu selama dia masih hidup dan kita masih hidup memang masih tanggung jawab kita. Jadi walaupun mereka katakan sudah kuliah menikah sekalipun, untuk sholatnya, untuk semuanya tetap harus kita perhatikan, tidak bisa kita lepas. Jadi sudah besar, nggak bisa bilang begitu. Tanggung jawab seumur hidup buat orang tua. Iya, subhanallah ya, itu yang memang titipan dari
Allah Ya, yang memang betul. kita harus jaga. Ya kan? Nah, begitupun juga dari Yayasan Mahat Askar Kauni ini gitu. Selain metode pelajaran Al-Quran gitu ya, ada pelajaran-pelajaran lain yang juga mengimbangi gitu dengan kehidupan mereka sehari-hari. Ya, tentu saja kita berikan mereka skill ya. Jadi karena jumlah yang sedikit dan kita pantau terus, kita jadi tahu anak-anak ini punya kemampuan, punya keterampilan, kemampuan, sampai punya sebatas bakat apa. di mana, itu kita fasilitasi. Ya, misalnya mereka ada beberapa, kita kan memberikan olahraga sunnah ya. Olahraga sunnah itu kan berkuda, memanah dan berenang. Ada beberapa anak yang sudah terlihat, oh dia bakatnya di berenang, bakatnya di berkuda. Kita upayakan mereka untuk bisa jadi profesional di bidangnya. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya Yayasan Mahat Askar Kauni Ya. semakin berkembang, Amin, gitu ya, amin, semakin bisa terus memberikan manfaat untuk orang tua dan juga untuk anak-anak. Amin. Ya. Amin. Terima kasih Mbak Maya sudah hadir Sama-sama. dalam program Suara Perempuan Iya, Muslimah. sama-sama. Sahabat Zakat TV, demikianlah perbincangan saya dengan Mbak Maya. Metode menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.